acara 7 hari. Kata Imam Atha ini tabi'in. Nabi, yang jumpa sama Nabi sahabat, yang jumpa sama sahabat tabi'in. Antara tabi'in ini namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal itu diuji macam orang hanyut. Orang hanyut itu perlu memegang galah. Maka orang yang sedang diuji itu bagaimana cara menolongnya? Dianjurkan bersedekah 7. Ada yang menyebut 3 hari, ada yang menyebut 7 hari, ada yang menyebut 40 hari. Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Jadi yang membuat 3, 7, 40, maka dia memakai pendapat Imam Atha, dianjurkan bersedekah untuk menolong orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau dia susah, jangan sampai sudah jatuh ditimpa, udah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing pula lagi. Sudahlah keluarga dia meninggal, dia susah, duit tak ada, gara-gara memaksakan diri buat kenduri 7, 40, akhirnya mengutang bubur kacang hijau, mengutang ayam panggang pulut kuning. Maka kalau dia susah, pengurus Badan Serikat Kemalangan BSKM datang. Bapak, Ibu, kalian sedang susah, jangan masak, kami yang akan membawa. Pak Fulan membawa nasi, Ibu Fulan membawa lauk, Encik Fulan membawa ikan, saya ikut menghabiskannya nanti. Karena hukum aslinya isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan. Kalau ada orang meninggal, kita mesti datang membawakan makanan, bawakan beras, bawakan ikan, bawakan lauk, bawakan air. Kalau tak sanggup membawakan makanan, datanglah membawakan kalimat yang melembutkan hati setawar sedingin, inna lillahi wa inna ilaihi. Isi tahlilan 7 hari 40 hari itu apa? 5 isinya. Yang pertama doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah doa itu sampai? Diam. Doa untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Saya kalau lewat kubur, saya ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa untuk orang mati sampai, walaupun saya bukan anak kandungnya. Saya lewat di pemakaman, besok pulang mau ke Kuntu, lewat di pemakaman, saya ucapkan salam Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, sampai doa itu untuk orang meninggal. Yang penting sama-sama la ilaha illallah Muhammadun. Yang kedua, bacaan Quran. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah pada bagian kepala, ujung Al-Baqarah pada bagian kaki. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya bacakan sekhatam Quran. Tak sanggup khatam Quran, hatinya Quran Yasin. Tak sanggup baca Yasin, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Yang ketiga, orang meninggal dikirimkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tahlil sampai. Apa dalilnya tahlil itu sampai? Orang meninggal dibelahkan Nabi pelepah korma, diambil Nabi pelepah korma, dicucukkan Nabi ke makam. Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Apa kata Imam Nawawi? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil Abdul Somad. 4, datang ke sana membawakan nasihat. Ustadz, Buya, tolong nasihati tentang kematian. Anaknya pemain judi, pemabuk, tobatlah kalian, ayah kalian baru mati. Suruh tobat. Selama ini hatinya tak terbuka. Waktu ayahnya mati dia terbuka hatinya. Sampaikan, gas betul malam itu. Lalu kemudian yang kelima, bersedekah. Sampaikah sedekah makanan? Sampai. Mana dalilnya? Ummi matat, kata Sa'ad, sahabat Nabi. Mak saya mati. Afa atasaddaqu anha?
Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Sampai. Ayu sedekah afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Itulah maka Abdul Somad dikasih air minum. Sedekah yang paling afdal kasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai. Dua, bagaimana cara agar hati tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Cik layalun. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan kata Abdul Somad yang mengatakan itu Allah. Jadi kalau hati susah banyak berzikir. 100 kali tak tenang, 1000 kali tak tenang, 10.000 kali tak juga tenang, 100.000 kali, insya Allah tertidur. Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, baca Quran zikir, salawat zikir, istighfar zikir. Tapi yang paling afdal di antara semua zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa bengkok Allahnya ke kiri? Karena tangkai jantung di sebelah kiri. La ilaha illallah. Bukan asal geleng-geleng aja. Geleng uang, geleng lawak. Bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Pertama dengan sholat sunat. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, sholat sunat mutlak. Boleh sholat hajat banyak-banyak? Boleh. Sholat sunat hajat untuk gotah, Allahu Akbar. Sholat sunat hajat untuk dapat menantu, Allahu Akbar. Sholat sunat untuk dapat bini, Allahu Akbar. Yang lembut bini, yang lebih bini, oh ngamuk ibu. Pertama, isi malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunat. Yang kedua, dengan baca Quran, baca Yasin. Elok baca Yasin untuk niat supaya tahun depan lebih baik. Baca Yasin panjang umur, baca Yasin murah rezeki, makin banyak makin elok. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Ambo nak tolok togak buya, togak sakit lutut, duduk baca Quran. Baca Quran pun tak bisa, asal baca Quran berkunang-kunang, tutup Quran, pejam mata, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir pun tak bisa. Jadi bisa apa? Mudah-mudahan awak hidup sampai malam nisfu Sya'ban. Banyak anda yakin. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Ustadz tentang pembagian harta warisan? Menurut adat kami pembagiannya lebih banyak untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. Ambo laki-laki, betul? Ada yang ragu? Ambo laki-laki. Harta ambo 100 juta. Meninggal ambo. Maka bini ambo dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. 100 juta. Berapakah 1/8-nya? 12,5 juta. Betul? 12,5 juta. Nah, lalu 12,5 juta berarti tinggal 87,5 juta. Di mana kebagi? Anak ada, laki-laki 1, perempuan 1. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki 50 juta, maka anak perempuan dapat 25 juta. Kenapa anak perempuan dapat 25, laki-laki dapat 50? Karena yang menanggung biaya nikah laki-laki apa perempuan?
yang menanggung biaya anak, makan, pakaian, tempat tinggal. Laki-laki ini 3 tanggung jawabnya. Makan, pakaian, tempat tinggal. Laki-laki apa perempuan? Adapun adat di Minangkabau atau beberapa suku yang lekat, karena dia berafiliasi ke Pagaruyung, sesungguhnya bukanlah harta warisan perempuan lebih banyak. Ini banyak orang tak paham. Dengar baik-baik. Ada namanya harato tinggi. Jadi perempuan mewasiatkan ini kebun sawah padi hanya diwariskan, dipakai haknya, hak pakai untuk anak perempuan. Nanti dipakai lagi anak perempuan. Jadi dia seperti wakaf zurri, wakaf untuk keturunan. Supaya apa? Supaya kalau anak perempuan ini ayahnya mati, emaknya meninggal, suaminya susah, dia tidak perlu cari makan keluar kampung karena dia sudah punya kebun. Jadi bedakan itu. Saya sudah tanya sama orang Minang, apa betul kalian kalau meninggal perempuan lebih banyak dari laki-laki? Enggak. Tetap kami pakai hukum Islam. Lalu kenapa yang mengatakan ada perempuan lebih banyak? Bukan harta warisan itu. Yang dibagi perempuan banyak itu maksudnya adalah harato tinggi. Ada kebun diwariskan ke anak perempuan, diwariskan ke cucu perempuan, diwariskan ke cicit perempuan, tapi dia hak pakai seperti wakaf zurri, supaya menjaga perempuan jangan sampai menjual harkat martabat kehormatan, jangan sampai keluar kampung meninggalkan keluarga hanya untuk mencari makan. Jadi tujuan nenek mama dulu membuat itu baik apa tak baik? Pahami dengan baik. Bukan orang Minangkabau atau suku-suku yang dekat dengan Pagaruyung mengatakan laki-laki perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di desa kami ada kebiasaan petani karet meminjam duit kepada tokeh. Dengan perjanjian karet si petani itu nantinya harus dijual ke tokeh tersebut. Baru kemudian utang petani dipotong dari penjualan karet. Apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Kalau harganya normal tidak riba. Tapi kalau harganya ditekan jatuh ada manfaat riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Nih saya pinjamkan kamu 10 juta. Saya pinjamkan 10 juta. Tapi nanti kalau karet panen, kamu jual ke saya. Harga karet normal berapa? Berapa normal karet? 10.000. Nanti saya beli karet kamu 5.000. Maka itu riba. Dia mainkan harga. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Adapun dia kasih pinjaman, lalu kemudian tak ada ikatan, lalu kemudian dia jual harga normal, maka sesungguhnya tidak riba karena tak ada mengambil unsur manfaat dari pinjaman. Jika kita membeli kebun dari uang hasil pinjaman ke bank, setelah kita tahu bahwa itu riba, lalu sisa hutang bank kita itu lunas, apakah kebun tersebut tetap berstatus haram atau tidak? Kalau sudah yang lalu-lalu, banyak-banyak istighfar sama taubat aja lah. Tapi yang akan datang jangan diulang lagi. Kalau udah lewat, udah. Sekarang sedang setengah jalan, lalu 50% bayar, cepat-cepat dibom. Maksud dibom itu jual aset tanah ada 2 hektar sana, jual duitnya, bom ke bank ini, bam, lunas. Adapun yang sudah lunas, sudah berlalu, akan datang jangan ulang lagi. Kalau mau pakai bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Beralih dari konvensional ke syariah. Bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Sudah tadi udah. Apa hukumnya laki-laki sholat jamaah ke masjid? Laki-laki sholat berjamaah ke masjid menurut Imam Ahmad bin Hambal wajib. Laki-laki yang sholat ke masjid, laki-laki soleh
Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Apa boleh laki-laki memakai anting? Memakai anting. Di telinga ini ada urat saraf. Ada urat saraf di telinga ini. Perempuan ditusuk urat sarafnya di telinga biar supaya nafsunya turun. Perempuan nafsunya tinggi, biar turun ditusuk urat saraf di telinga. Laki-laki ditusuk di telinga ini biar nafsunya naik. Menurut ilmu Kama Sutra dari India. Jadi dalam Islam tak ada pakai anting-anting. Kalau pakai anting-anting itu dia untuk menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Man la'anallahul mutashabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Badan merotot, tegap, kumis melintang, pakai anting. Di mana masjid? Sana. Kalau dia lemah syahwat, senapan angin tak meletus, lalu dia pergi ke sinse, dikatakan cara mengobati laki-laki yang maaf impoten, maka dia dikasih kesempatan setahun untuk berobat. Laki-laki yang lemah syahwat berobat setahun. Setahun dia tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Kugugat ke pengadilan karena ayam tak berkuku. Bagaimana cara mengobatinya? Lalu kemudian ada yang mengatakan mengobatinya dengan ditusuk urat saraf di telinganya. Maka berobat itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau untuk menyerupai perempuan hukumnya haram. Jadi kalau ada anak laki-laki di kampung Kebun Tinggi ini pakai anting-anting, kita tanya, kau pakai anting itu apa? Mau menyerupai perempuan atau obat lemah syahwat? Tak ada Pak Ustadz, untuk gaya-gaya aja. Gaya-gaya bukan gitu caranya. Gaya-gaya kau cangkul tanah, tanam kebun karet sejauh mata memandang, baru kau punya gaya. Bukan pakai anting. Nanti pakai anting sini, pakai anting dulu sini. Tersangkut di tang jemuran baru tahu. Apa hukum pakai kalung Pak Ustaz? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal boleh. Pakai kalung untuk obat elektromagnetik. Getaran kalung itu berefek ke jantung, obat boleh. Pakai kalung karena meniru-niru perempuan, haram. Pakai kalung emas bagi laki-laki, haram. Saya pakai kalung karena anjing saya pakai kalung, haram. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu mengajak orang ke masjid. Karena orang tidak mau ke masjid. Datanglah jamaah tabligh mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ke masjid ya Pak, ke masjid ya Bu. Dia tak bisa tabligh akbar, mengetuk dari pintu ke pintu. Tabligh artinya menyampaikan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh menyampaikan. Orang jamaah tabligh pakai sorban, mengikut Nabi karena Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai celak, ikut Nabi karena Nabi pakai celak ismit untuk obat mata rabun. Jamaah tabligh pakai minyak wangi, sunnah ikut Nabi karena Nabi pakai minyak wangi. Jamaah tabligh pakai jubah putih, sunnah karena Nabi pakai jubah. Nabi jamaah tabligh pakai jenggot, sunnah karena Nabi pakai jenggot. Kalau sanggup ikut bersorban, bercelak, berjenggot, berjubah. Kalau tak sanggup jangan ejek. Ini udah tak sanggup ngejek pula. Orang berjanggut gini, bentuk kambing apa tengok. Kalau kau punya mulut, maka jamaah tabligh juga punya mulut. Kalau kau punya lidah, dia juga punya lidah. Kalau kau pakai mulut mau mengejek dia, dia pun juga bisa mengejekmu. Wang kini berjanggut bentuk kambing, wang tak berjanggut bentuk anjing. Akhirnya berkelailah kambing sama anjing. Yang golak siapa? Babi.
Ada babi mengejek kambing waktu doke Idul Adha. Apa kata babi? Kambing, selamat Idul Adha ya. Gitu. Ia tahu kambing akan kata babi, kambing, selamat Idul Adha ya. Kata babi, datang kata kambing, dia mau babi. Babi tak perlu diejek, cukup sebut namanya. Babi. Begitulah barang-barang haram itu. Kenapa Allah ciptakan ada haram, ada halal? Kalau memang ini haram tak boleh, kenapa diciptakan Allah? Untuk menguji orang yang beriman. Kambing anaknya paling banyak 2. Babi anaknya 3 boleh. Itu maka angka 13 itu disebut angka sial. Kenapa angka 13 sial? Babi anaknya 3 boleh, susunya 2 boleh. Yang ketiga boleh itu menyusu kemana? Itu maka disebut angka 3 boleh itu sial. Tak tahunya nyusu kemana. Mana yang lebih banyak? Anak kambing apa anak babi? Banyak anak babi. Mana yang lebih banyak dipotong? Anak kambing apa anak babi? Anak kambing. Idul Adha ada motong babi? Motong kambing. Akikah anak ada motong babi? Motong kambing. Tapi hari ini, sampai hari ini kambing tidak ada yang musnah. Kenapa awak jadi cito kambing? Bagaimana adab kepada orang tua yang sudah tua? Ada punya orang tua tidak tua? Jam berapa Isya? Hah? 7.30 azan, awak salat Isya berjamaah. Yang batal wuduknya ambil wuduk. Bagaimana cara beradab kepada orang tua yang masih hidup? Kalau dia makan enak, kasih makan. Kalau dia suka pakai kain, kasih kain untuk sholat malam Ramadan. Kasih duit untuk dia buka puasa, senangkan hatinya. Orang tua jangan dilawan. Jurus sama orang tua 3. Pertama, diam. Kalau dia mengamuk, ngamuk, diam. Kalau dia merepet, merepet, diam. Sampai kapan? Sampai dia malaikat maut datang. Nanti setelah mak kau mati, ayah kau meninggal, barulah kau rasa sedihnya. Tak tahu kemana mau dibuat hidup ni hampa, tak ada rasanya. Selagi dia masih hidup, kasih makan enak, kasih pakaian enak, kasih duit banyak-banyak, belikan dia kendaraan, kasih dia kebun. Kalau kau berduit, kalau tak berduit, senangkan hatinya. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Asal datang, minjam duit. Asal datang, minjam Honda. Asal datang, pokoknya menengok dia, kok masalah datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kepada sama pertanyaan. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah. Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal. Kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang ange. Entah apanya baca. Tidak ada tumaknina. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumakninah toga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau ruku ada tumakninah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabb. Tumakninah. Iko nak ada tumakninah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis 2 rakaat toga, 4 rakaat santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat imamnya supir ALS. Begitu juga dengan yang membaca tasbih. Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Ini dah Allah makmum. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa yang baca kau? Salawat itu doa untuk Nabi, tapi manfaatnya untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagus. Tapi kalau solawat hanya membentak-bentak Allah, aneh, apa? Cubalah awak datang ke rumah Pak Wali, KTP, kakak, apa? Pasti awak lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Memintalah kepada Allah dengan lemah lembut dan suara lirih. Ambo datang ingin mengurus KTP sama kakak ondak bebini. Ditandatangan deh Pak Wali. Coba kalau bentak-bentak Pak Wali, KTP, kakak, bini. Payung tu Pak Wali. Doa adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko Bilal, Bapak Kementerian Agama mesti menuliskan teks untuk Bilal supaya iko banyaklah yang zaman datuk-datuk nenek awak dulu yang ditulis tulisannya ndak joleh, ala belipek-lipek itu dibaca. Kami tanya Ustadz, apa hukumnya istri keluar rumah tidak menutup aurat? Perempuan yang boleh nampak hanya wajah dan tangan. Tangan yang boleh nampak hanya tapak tangan dan atas. Tangan tertutup. Begitulah pakaian perempuan yang saya lihat di desa Kebun Tinggi. Yang menyambut-nyambut ambo tadi, wajahnya yang nampak sama tangan. Yang lain bertutup. Coba tengok, amak-amak, nenek-nenek, ibu-ibu. Yang nampak cuma muka dengan tangan. Tutup aurat. Sudah bagus. Datanglah perempuan pakai celana sempit, rambut bergerawang, naik Honda laju-laju. Ikut jin dari mana? La yadkhulul jannata dayyus.
Tidak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Ayah yang indah ada rasa cemburu pada anak gadisnya. Suami yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anak gadisnya dikomentar orang, cantik anak gadis kau ya. Ini ya, mestinya dia marah. Saya bawa anak bapak ya, jangan kau bawa. Saya bawa ya pak, bawa. Kami pulang jam 1 pak, subuh pun tak apa. Apa ini? Ini dayus. Namanya dayus, pakai sa, dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Dulu orang Melayu, orang Batak, orang Bugis, orang Banjar, kalau diganggu adiknya, cabutnya pisau. Kau cari yang mengganggu adik saya, mati. Begitu dulu mempertahankan harkat martabat. Ini gara-gara, cobalah tengok ayam jantan dengan ayam betina. Satu ekor ayam betina diperebutkan 2 ayam jantan sampai menetes darah terakhir, mati ayam jantan, baru bisa dia mendapatkan ayam betina. Cemburu. Itulah maka kita disuruh makan ayam. Karena makanan berpengaruh terhadap sifat orang. Beda sama babi. Babi tak ada rasa cemburunya. Itu kata Buya Hamka. Pengaruh makanan terhadap sifat orang. Jadi oleh sebab itu kalau laki-laki tak ada rasa cemburu, berarti dia dayus. Tapi saya yakin dan percaya, bapak-bapak, laki-laki, para abang, para suami, para datuk, nenek mama, alim ulama, menjaga itu di kebun tinggi. Sehingga perempuan sampai hari ini tetap terjaga dan terpelihara insyaAllah. Amin. Al-kalbus al-aswad setan. Apakah itu hadis? Hadis. Uktuluhu, bunuh anjing hitam, setan. Kenapa anjing hitam itu disebut setan? Karena setan mudah menyerupai anjing hitam. Kata Isa Daud, dia berdialog dengan jin Islam. Katanya ditanya, jin Islam, kenapa kalian mudah menyerupai anjing hitam? Karena bentuk kami mirip anjing hitam. Jadi dia tak terlalu jauh merubah dirinya. Hidungnya, telinga naik ke atas, warnanya hitam. Jadi jin itu hitam, bukan merah. Adapun yang selalu dipasang stiker red devil, black devil, bahwa dia dari api, ya, tapi warnanya mendekati anjing hitam. Mengapa anjing hitam yang disebut? Karena anjing haram. Kenapa tak kucing hitam? Kucing tak haram dipegang, dimakan baru haram. Kalau anjing disentuh air liurnya, penyakit kulitnya basah, dia kena hujan menyenggol kita, mesti disama, siram 6 kali air bersih, 1 air bercampur tanah. Mengapa negeri Syam diistimewakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di sana Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Orang banyak, kenapa yang dipilih Allah Nabi Muhammad? Itu hak prerogatif Allah. Bumi banyak, kenapa yang dipilihnya bumi Syam? Itu hak prerogatif. Jangan kita gugat. Kita tak bisa menggugat Allah. Saya tak maulah ikut Allah, kenapa dipilihnya Muhammad? Saya maunya nabinya orang Melayu. Oh, tak bisa. Sebuah kasus, seorang tukang bangunan, dia ditawarkan proyek buat gereja. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Haram. Tukang las, melas apa? Dibuat las salib, haram. Tukang buat pahat, kerja di tukang emas, apa yang kau buat? Santa Maria, Yesus Kristus, haram. Memasang patung, haram. Tak ada barokahnya. Cari rezeki kerja yang lain, yang lebih barokah. Kita minta kepada Allah, wa barakatan fir rizqi. Saya sedang sholat sunat Ustaz, tiba-tiba ada orang masbuk, dia mengira saya sholat fardu. Apakah saya harus mengimami dia? Kita tak pernah ngangkat diri kita jadi imam, dia ngangkat kita jadi imam. Ditepuknya bahu kita. Saya sedang sholat sunat, tiba-tiba datang orang nepuk bahu saya. Apa sikap saya? Kuatkan takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Karena kalau saya tak kuat, macam mana dia mau bangkit dari sujud? Takkan diintipnya. Dapat pahala jamaah? Dapat menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali tidak. Kalau kita berpaham-pemahaman tak dapat. Lalu dia makmum mazhab Syafi'i. Kita kuatkan takbir kita. Assalam kita kuatkan. Assalamualaikum warahmatullah. Dapat pahala berjamaah. Itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Sayang 2 tahun di Maroko tak pernah nengok orang Maroko tepuk bahu.
ikut. Karena dalam mazhab Maliki tidak ada itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada. Maka tempat kita banyak. Ustaz, dalam perayaan suatu agama bagaimana cara sikap kita dalam menanggapi perayaan agama tersebut yang bukan jalur kita, tapi teman kita yang non-muslim ingin kita mengucapkan kepadanya? Bagaimana cara kita membangun sikap toleransi? Dengarkan video ini sama dia. Video kemarin di masjid masalah Natal Masjid Uir. Banyak. Pokoknya tak perlu adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ceramah. Tinggal kirimkan aja, share, bagi ke dia. Berapa nomor WA nanti kasih ke dia. Dengarkan ini baik-baik. Masalah dia marah sama saya, tak apa-apa. Ngamuk dia sama saya, tak apa-apa. Saya tak kenal aja kok. Ustaz, siapa Zulkarnain itu? Kenapa disebutkan dalam Quran? Juz 15, surat Al-Kahfi. Zulkarnain. Zu punya, Qarnain tanduk. Zulkarnain punya 2 tanduk. Tak cocok, bukan itu maknanya. Zulkarnain orang yang punya kekuasaan. Siapa dia? Sebagian menyebut dia nabi, sebagian menyebut dia adalah orang yang adil. Makanya orang barat menyebutnya Alexander the Great. Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, orang yang berkuasa, adil. Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita, orang Islam mesti punya kekuasaan dan adil. Ada yang nabi, Nabi Daud, dia punya anak namanya nabi juga, raja, Nabi Sulaiman. King Solomon, bapaknya King David, raja di raja. Tapi ada yang tak nabi. Siapa dia? Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Sebagian mengatakan satu, sebagian mengatakan lain Alexander, lain Iskandar. Ustaz, imam pengganti tak ada, imam tetap ada, tapi flu, ingus. Apakah ingus termasuk hadas? Ingus tak hadas. Sebelum dia maju ke depan, kalau ada yang lain silakan maju. Kalau tak ada, sebelum dia maju dibuangnya ingus itu sehabis-habisnya, sekering-keringnya. Kering habis, habis itu dia baca ayat, jangan yang panjang-panjang. Qul maghdubi alaihim waladhdallin amin. Inna al-Kautsar, meleleh dia, maka boleh dia meleleh, karena darurat. Jangan dia biarkan meleleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kena alasan apa? Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang salat. Bunuh 2 yang hitam. Apa? Ular sama kalajengking. Kenapa boleh bunuh? Kalau membunuh ular sama kalajengking boleh, apalagi membunuh 2 yang meleleh. Ustaz, saya ingin menanyakan apa masalah musik. Apa dalil mengatakan akan ada suatu zaman nanti suatu menghalalkan yastahilluna zina wal khamra wal ma'a wal harir wal ma'azif. Yastahilluna zina, mereka menghalalkan zina, wal khamra, kamput, narkoba, tuak, khamar, wal harir, sutra, wal ma'azif. Wal ma'azif artinya alat-alat musik. Buka buku fikih musik, beli buku judulnya Fikih Musik Yusuf Al-Qardawi, dibahasnya tuntas tentang masalah itu. Apa yang dimaksud dengan ma'azif? Kesimpulannya bahwa alat musik al-ghina mithlul kalam. Al-ghina, lagu, sama seperti kalam, cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Bagaimana dengan nasyid, Pak Ustaz? Yaitu nasyid yang menggunakan musik. Contoh, lagu Maher Zain, Opik, tak masalah. Lagu Maher Zain, Opik, lagu Pasa Ungu yang religi, mati. Mati. Lagu mati itu luar biasa. Bila tiba, mati. Itu lagu Krisye tentang ketika mulut terkunci, itu dibuatkan syairnya oleh Taufik Ismail, penyair kita dari Sumatera Barat, kurang awak bana. Dibuatkannya syairnya Taufik Ismail, ketika mulut terkunci, ketika tangan bicara, dinyanyikan oleh Krisye. Pingsan dia berkali-kali, sampai akhirnya jadilah lagu itu. Tak lama sudah itu mati dia. Husnul Khotimah. Saya menerima bantuan pendidikan beasiswa dari kabupaten. Apakah harus digunakan hanya untuk beasiswa pendidikan saja? Kalau sudah dapat beasiswa pendidikan, itu menjadi hak milik kita. Pakailah sesuka hati kita. Mau untuk nikah, mau untuk nikah sekali lagi, terserah. Yang benar itu sholat asar atau sholat asor? Asar, asar. Shotnya mati, sukun, asr. Wal asr, bukan asor, wal asor. Salat apa kau tadi? Salat asr kalau Arabnya, tapi orang awak salat apa? Asar.
Anak-anak sekalian, ayo sholat asar ya. Salah tuh. Jadi apa? Sholat asar. Sholat asar. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Dari mana datangnya perkataan asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil. Al aslu fil ibadati at-tawaqquf. Itu yang betul, bukan at-tahrim. Aslu fil ibadah at-tahrim tak ada dalam kitab usul fikih, tak ada dalam kitab hadis, tak ada dalam kitab tafsir. Tak siapa yang membuat-buat. Al aslu fil asya' at-tawaqquf. Itu yang betul kaidah. Hukum asal al aslu fil ibadah bukan at-tahrim. Al aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal daripada ibadah adalah tawakkuf, stop, berhenti. Sampai apa? Sampai ada dalil. Apakah dalilnya am, dalilnya khas, qauli, fi'li, takriri, amal sahabat dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira teknik sholat sampai ratusan rakaat itu Pak Ustaz? Tak ada pakai teknik-teknik. Usolli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ustaz yang pandai ceramah aja. Ustaz pernah tak sholat sampai dari jam sekian sampai azan subuh? Pernah. Kenapa Ustaz ceritakan? Ustaz mau riak, mau sum'ah. Saya mau cerita bahwa saya tidak ngomong aja. Gimana ceritanya? Saya mau sholat di belakang Imam Masjid Nabawi waktu umroh. Jadi gimana caranya? Masuk jam 12. Karena kalau masuk mau subuh tak dapat. Masuk jam 12. Gimana caranya? Jangan minum banyak. Kalau minum nanti terkencing-kencing. Kan sejuk dingin. Dari mulai maghrib itu tak ada minum. Tahan. Ambil wudu. Menahan minum nih. Menahan kentut nih yang payah. Bisa biru muka kita nahan kentut. Jaket. Duduk. Itu imam depan. Di belakang imam itu polisi. Jarak 2 sop. Tegak di belakang. Sholatlah sebanyak-banyak. Dari mulai jam 12 sampai jam setengah 5 azan. 1, 2, 3, 4, 5. Sholat aja sebanyak-banyak. Ustaz hitung berapa rakaat? Tak saya hitung tak berapa rakaat. Terus sampai. Nanti yang pergi umrah pergi apa? Begitulah cara teknisnya. Itu teknisnya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tahan Pak Ustaz di sini, coba aja. Balik dari sini, coba aja. Bagaimana hukumnya mengenai asuransi dan multi level marketing Pak Ustaz? MLM, mulut ke mulut. Mengenai asuransi, Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menyebutkan 2 pendapat. Kata dia yang pertama haram karena di situ ada unsur gharar, gambling, judi. Yang kedua mengatakan boleh karena di situ ada unsur ta'awun, tolong menolong. Pilihlah antara 2 fatwa ini. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Tentang MLM, multi level marketing, tak bisa pukul sweeping, pukul rata. Tengok dulu satu-satu. Bila anda tanamkan 3 juta maka anda akan untung nanti dari 3 juta menjadi 30 menjadi ini. Anda akan dapat ini nanti naik kapal pesiar, akan naik pesawat ulang alik, liburannya ke bulan, pindah ke planet Mars lalu ke Venus. Jangan lupa ketika dia melambung tanya, duit saya modal itu kalau tak dapat balik apa tak balik? Di lambungnya kita sampai kita lupa. Tanya, balik tak duit saya ni? Udah naik ke planet Mars, naik, turun balik ke bumi, balik tak duit saya? Mohon maaf Pak, duit Bapak tak balik, haram. Duit itu yang dia putar 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3.000 orang menjadi 3 miliar. Itu yang diputarnya. Yang untung 3 orang, 3.000 ditipunya. MLM, ngomongnya pandai. Saya nih kalau tak jadi ustaz jadi MLM. Udah berapa kali MLM narik saya. Bapak berbakat nampaknya, nanti naik kita ke planet Mars. Pergilah kau ke planet Mars. Dalam hadis Nabi akhir zaman ada 2 peperangan besar. 2 peperangan besar Pak Ustaz. Jelaskan itu Pak Ustaz. Perang dengan Rom satu, Rom Eropa. Perang dengan Yahudi satu. Sampai-sampai batu berkata, "Ya Ibnu Adam, ya Abdullah, ada Yahudi. Ini di belakangku ada Yahudi. Uqtulhu, bunuh dia." Ada satu pohon yang tak mau bicara. Dia membela Yahudi. Pohon apa? Syajaratul Gharqad. Pohon Gharqad. Subhanallah. Pohon Gharqad itu yang terbakar kemarin banyak. Saya sampai ke perbatasan. Ini kota Rafah. Rafah ini dibagi 2. Satu diambil Israel, satu diambil Mesir. Sampai saya di Rafah menengok hijau. Apa yang hijau itu? Pohon Gharqad. Ketik di Google Gharqad, enter. Ghain, ra, qaf, dal, enter. HP saya tak bisa tulis Arab, belum masuk Islam. Bagaimana cara mengislamkan HP? Play Store, ketik Arabic Smart Keyboard, enter, tulis Gharqad, enter, pilih image, gambar, nampak pohon Gharqad, pohon Yahudi. Peperangan melawan Rom
peperangan melawan Yahudi. Manusia akhir zaman akan banyak berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia dimasukkan ke neraka. Apa penyebabnya? Karena dia berperang bukan karena Allah, berperang ingin ditulis dalam sejarah, berperang ingin dapat penghargaan MURI, Museum Rekor Indonesia, berperang ingin dapat harta rampasan perang. Lalu perang mana yang litakuna kalimatullahil ulya wa kalimatul kufri ila sufla, supaya kalimat Allah agung, supaya agama Allah agung. Itulah yang perang jihad. Bagaimana cara kita menghilangkan penyebab tersebut agar kita tidak termasuk golongan langkah kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kau kenapa tak sholat ke masjid? Saya takut kalau ke masjid nanti saya riya, Pak Ustaz. Jadi saya di kamar aja sholat. Sholat ke masjid. Masalah ada orang muji, rajinnya Kandaya, maulah jadi adinda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Bagaimana kita membentengi diri dan keluarga? Yang pertama, wasta'inu bisabri wassalah. Salat jangan tinggal. Benteng utama kita adalah salat. Yang kedua, alaikum bil jamaah, berjamaah. Besok malam di mana lagi ada jamaah pengajian, datang. Ada pengajian. Tidak mesti pengajian ustadz siapapun ustadznya, asalkan perkataannya baik, khuzma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara muslim di Suriah, Pak Ustaz? Yang punya duit transfer, solidaritas Suriah. Kita berapa kali penggalangan dana di An-Nur. Yang tak punya duit, doa. Setiap khutbah Jumat pasti, coba dengar khutbah Jumat, pasti saya sebut, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Suriah wa fi Palestin. Amin, kata jemaah. Tapi yang tidur mengaminkan Allah. Begitu dah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek betul khutbahnya. Bagaimana? Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis qudsi, 3 orang yang celaka. Siapa dia? Orang yang tidak menjengukku ketika aku sakit. Orang yang tidak menjengukku ketika aku sakit. Walam yu'uduni. Orang yang wa ana marid, ketika aku sedang sakit. Dia tidak menjengukku ketika aku sakit. Masa Allah bisa sakit? Ketika hambanya sakit, Allah bersama hambanya yang sakit dalam keadaan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saudara kita yang di sana tuh sabar dia. Maka kenapa kalian tidak menjenguk aku? Maksudnya, kenapa kalian tidak menjenguk hambaku? Jangan katakan Allah menyatu dengan makhluk. Manunggaling kaulah Gusti. Bukan. Apa yang terjadi sekarang dengan negara kita dicinjau dari ciri-ciri akhir zaman? Yang pertama, yang batil menang. Anak PKI naik. Bangga Ripka Ciptaning, aku anak PKI. Dulu yang bangga itu anak sehat. Aku anak sehat, tubuhku. Yang sekarang aku anak PKI. Mau apa ente? Anak PKI bangga. Orang kafir bisa semena-mena semaunya. Orang kita kerja di Malaysia, tak ada permit, tak ada visa, ditangkap. Sekarang Cina petantang-petenteng kerja tempat kita. Kita pula yang ketakutan. Waduh, luar biasa. Makanya bagaimana caranya ini? Terlalu ketakutan jangan. Kita tetap beribadah, tetap bangkitkan semangat. Insya Allah akan baik di masa akan datang. Apa hukum? Hukum makmum tidak ikut imam. Contoh, imam kunut, makmum tak ikut. Ju'ilal imamu liutama bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Imam Hambali, ya, aku ikut engkau tak kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau imamku mazhab Syafi'i? Kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkatlah tangan, ucapkan amin. Allahumma adina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Adapun makmum yang tak mengaminkan, jahil. Dia tak belajar perbandingan mazhab fikih. Malam ini sudah dijelaskan, video sudah banyak. Pokoknya dia mengaminkan imam. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh, ya, kalau saya salat, imamnya bermazhab Syafi'i, apa sikap saya? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Angkat tanganmu, ucapkan amin. Li'anal ikhtilafa syarr, karena melawan imam tak baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya awam sama penulis buku dari Timur Tengah, tapi saya ingin sekali punya buku referensi yang bagus untuk menambah ilmu agama. Tapi saya takut salah beli karena di tim tank banyak aliran Syiah, Wahabi.
Berikan referensi buku fikih Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Fikih untuk pemula, pilih fikih sunnah. Bukan fikih sunnah, fikih Islam Sulaiman Rasyid, orang Lampung, tamat Al-Azhar tahun 1935. Belum merdeka kita dia udah tamat Azhar. Azhar tahun tinggi. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, toko buku Toha Putra. Udah mantap fikih Islam Sulaiman Rasyid. Fikih perbandingan mazhab saya Pak Ustadz. Fikih 4 mazhab Abdurrahman Al-Jaziri, 4 mazhab. Kalau mau langsung yang besar, fikih Islam wa adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu bagus fikih. Kalau hadisnya Pak Ustadz, hadis yang kecil Nawawi, 40 hadis. Yang di atas itu Pak Ustadz, Riyadhus Shalihin atau hadis-hadis hukum Bulughul Maram. Di atas itu Pak Ustadz, ringkasan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di atas itu Pak Ustadz, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 7.275 hadis. Siapakah Syekh Muhammad bin Utsaimin? Ulama Saudi Arabia. Apa mazhabnya? Hambali. Karena saya baru beli buku karangannya Syarah Sahih Al-Bukhari. Bagaimana buku ini Pak Ustadz? Dalam masalah fikih saya banyak mengutip. Dalam masalah akidah, bandingkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan telan bulat-bulat. Dalam masalah fikih dia condong kepada Hambali. Bagaimana hukumnya kalau melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, sedangkan biasanya 2 rakaat 1 salam. Sholatul laili masna masna, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau ada yang membuat 4 rakaat 1 salam, tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Menurut Maliki sama Hambali sah tapi makruh. Ustadz Somad, saya sholat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Lihat videonya lengkap sudah. Bagaimana hukum jika membeli motor dengan bayar kredit berbunga? Uang dengan uang riba haram. Pinjam duit Pak, saya mau beli ini berapa? 2 juta, nanti saya bayar 2,5 juta. Haram. Tapi uang dengan barang tidak. Uang dengan barang tidak riba, tidak haram. Apa dalilnya? Di zaman Nabi mereka membeli budak, dicicilnya sampai 3 tahun, 4 tahun. Budak dengan uang, barang dengan uang, tidak haram. Lengkap tulisan saya tentang itu, ketik di search Google Somad Morocco Kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, dapat fatwa lengkap sudah saya tuliskan. Ini pertanyaan dari ahli batin. Awak cuba Ustaz kalau lah putui dak maripat. Berdapeknya membaca awak lagi. Apakah anak perempuan yang sudah menikah yang tidak berjilbab masih tanggung jawab orang tuanya? Mana ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. What's next? Habis wa ahsana ilaihinna, tetap buat baik sampai mati. Setelah anak menikah, tiba-tiba jilbabnya lepas. Kenapa jilbabnya lepas? Gara-gara salah pilih menantu. Kenapa tak dipilih yang selalu sholat di masjid Ar-Ruhul Jadid dulu? Itulah. Datang jamaah Ar-Ruhul Jadid mau minang. Pak, aku mau minang anak bapak. Anak kami udah tunangan, pergi pulang. Gara-gara apa? Mau nunggu yang datang pakai Pajero Sport, pakai Fortuner, pakai Ferrari. Begitu yang datang orang kaya, mobil mewah, langsung. Inilah yang nampak aku dalam istikharah tadi malam bang. Begitu udah menikah rupanya tak sholat. Anak yang jilbab panjang dipaksanya, buka jilbabmu. Datanglah dia ke rumah tak berjilbab. Tetangga mulai ngomong, anak ibu gak berjilbab sekarang ya. Saya gak tanggung jawab lagi, tanggung jawab suaminya. Kata siapa? Orang tua wajib mendudukkan anak duduk menantuku. Kenapa anakku sampai tak berjilbab? Ini anakku bukan kau jumpa di tong sampah. Ini kudidik agama. Tapi mertua berat ngomong begitu. Kenapa? Mulutnya sudah disumbat. Kalau mulut berisi air payah bercakap. Lalu sumbatnya pakai kue, pakai baju. Diam aja lah. Tak berjilbab lah, asal baju baru. Allahumma inna nas'aluka salamatan din, agama dulu. Bagi yang belum menikah, fit and proper test. Agama. Banyak anak-anak lajang ganteng-ganteng. Kenapa pilih yang tak tentu arah, lintang pukang tunggang langgang gaya? Ustaz, dalam penciptaan makhluk maha dahulu diciptakan Nur Muhammad atau Nabi Adam?
hadis tentang Nur Muhammad hadisun batil. Siapa yang mengatakan hadis batil? Syekh Hasan As-Saqaf. Siapa yang mengatakan hadis batil? Syekh Abdullah Al-Ghumari. Hadis tentang Nur Muhammad batil. Saya takut nanya di depan orang banyak, takut jadi khilafiyah. Langsung saya datang Syekh Muwaffaq di Hotel Pangeran, di kamarnya langsung. Assalamualaikum Syekh Muwaffaq, kaifal bi khair, tamam kuais. Mohon maaf saya mau tanya ini. Ya, ma ra'yu fadilatikum bi hadisi Nur Muhammad? Batil ya akhi, batil. Batil ya bini, batil. Hadis batil. Maka hadis yang sahih tentang pertama diciptakan Allah adalah qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ustaz, dalam keadaan solat kita harus benar-benar dalam keadaan solat. Bagaimana dengan kita solat yang mengingatkan? Bagaimana dengan solat yang mengingatkan? Apakah kita dikatakan solat mengingatkan? Mengingatkan hafalan. Kita sedang solat mengingatkan hafalan. Itu syariat kan? Makanya sajadah itu dua. Sajadah untuk imam satu, sajadah dua di belakang untuk imam cadangan. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu belakang. Kalau dia salah diluruskan. Apakah rusak solatnya? Tidak. Yang rusak itu kita membuat-buat sendiri. Ini syariat Nabi Muhammad, tak rusak. Bagaimana cara kita dalam menasihati teman muslim yang sampai saat ini selalu membela pemimpin yang tak tegas, pemimpin yang tak adil? Payah. Karena Quran aja dia tak percaya. Quran dia tak percaya, hadis dia tak percaya. Apalagi kita? Biarkan aja lah, neraka masih muat kok. Jangan pernah berhenti. Watawasau bil haq, watawasau. Kirimkan video WhatsApp. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kirim ke dia langsung. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Sebagaimana Nabi tak pernah berhenti menasihati Abu Talib sampai pada akhir hayatnya. Ada yang melakukan takbir bangkit dari sujud. Ada yang melakukan takbir bangkit dari sujud. Duduk sebentar lalu bangkit berdiri lagi setelah sujud. Mohon penjelasannya. Itu namanya duduk istirahat. Namanya jilsatul istirahat. Waktu bangkit dari sujud tidak langsung tegak. Allahu Akbar. Duduk istirahat. Hadisnya dua. Satu mengatakan Nabi duduk istirahat. Yang satu mengatakan Nabi tak duduk istirahat. Loh, Nabinya satu kok bisa dua? Ternyata Nabi setelah tua, badannya berat, sudah tua, baru dia duduk istirahat. Jadi kalau ada orang langsung tegak, ya tak apa-apa. Duduk istirahat, ya baik. Jilsatul istirahah namanya. Syekh Hasan As-Saqaf dalam Sahih Sifat Salat Nabi mengatakan sunnah duduk istirahat. Bismillah, saya adalah seorang security di sebuah gedung. Ketika waktu salat masuk, manakah yang harus saya lakukan? Salat berjamaah atau bertugas? Bertugas wajib. Salat berjamaah wajib. Tapi tugas ini adalah tak bisa diambil orang lain. Kalau sampai salat berjamaah barang hilang. Kalau barang hilang dipecat. Maka pekerjaan ini dilaksanakan amanah. Tapi kalau bisa punya kawan pun mau sholat berjamaah juga Pak Ustaz. Ganti-gantian. Kalau sholat berjamaah zuhur, aku asar. Ini kita tak boleh. Sama macam kasus perang. Perang ada namanya sholat khauf. Sholat khauf disusun dua baris. Yang di depan sholat, yang belakang menjaga. Yang belakang maju ke depan, yang depan mundur ke belakang menjaga. Sholat dalam keadaan takut. Saudaraku bekerja, mencari nafkah, bukan sekolah agama, bukan ustadz, tapi masih memperdulikan sholat berjamaah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan telaga yang tak akan haus untuk selamanya di akhirat kalau dia istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi gugur sholat berjamaah hendak. Paling tidak ganti-gantian dengan kawan. Bro, friend, aku nanti sholat asar, kau jaga, nanti asar. Kata kawan itu, kau aja lah terus, aku memang malas sholat. Bagaimana hukumnya Ustaz apabila ada orang yang melihat kemungkaran tapi dia tak melarangnya? Apakah dia juga mendapatkan dosa? As-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Begitu kata Imam Abu Adi Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Orang yang diam menengok kebatilan, maka dia setan bisu. Sudahlah setan bisu pula lagi. Aku tidak khawatir dengan kebenaran dan kebatilan, kata Syekh Muhammad Matawalli Sya'rawi. Yang ku khawatirkan orang yang benar diam sehingga orang yang batil merasa benar. Gara-gara orang benar diam, akhirnya orang yang batil merasa benar. Pertama anak lajang bawa pacarnya, dia merasa salah. Tapi karena bapak-bapak, ibu-ibu diam semua, akhirnya dia merasa benar. Oh, ternyata benar perbuatan saya ini.
Pajak dan asuransi itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Asuransi sudah, pajak itu kewajiban dari negara. Kalau negara itu adil, pajak itu dipakainya untuk pembangunan masjid, pembangunan jembatan, pengumuman MDA, maka kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau pajak itu untuk perbuatan maksiat, dihabis dimakan oleh si Gayus, dipakainya liburan ke Bali, maka perbuatan batil ini harus diluruskan. Pilihlah anggota DPR legislatif yang amanah. Mereka bisa mengimpeachment presiden, mereka bisa membuatkan undang-undang. Maka memilih anggota legislatif pusat itu kewajiban orang Islam. Syahadatuz zur, kesaksian palsu, ambil coblos. Saya bersaksi orang ini layak mewakili saya. Pilih orang. Gitu cara memperbaiki negeri ini. Adakah dalil sewaktu salam membuka tangan? Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada dalil. Tak ada hadis, tak ada khabar, tak ada asar, tak ada marfu, tak ada mauquf, tak ada maqtu, tak ada dari Nabi, tak ada dari sahabat, tak ada dari tabi'in, tak ada pendapat ulama. Pokoknya tetap aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhir-akhir ini banyak acara-acara televisi yang tidak mendidik. Contohnya acara musik, dangdut, serial India yang jadi menontonnya banyak orang. Bagaimana itu Pak Ustaz? TV itu kenapa terus membuat itu? Karena iklannya banyak. Kenapa iklannya banyak? Karena ratingnya tinggi. Kenapa ratingnya tinggi? Karena orang Islam nonton. Kalau orang Islam ngaji macam ini semuanya pengajian, dapat dijamin TV itu mati. TV itu akan mati. TV hidup karena ada iklan. Kalau iklan tak ada, dia akan mati. Iklan hidup kenapa? Karena ada penonton. Penontonnya siapa? Orang Islam. Maka orang Islam harus dididik. Orang Islam dididik mengaji, insya Allah TV perlahan-lahan akan mati. Oh, saya kira ini kertas berisi semua. Rupanya nakut-nakuti saya. Ini kertas terakhir. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap orang yang mengerti agama tapi tetap menyuruh siswanya yang sedang haid baca Quran pada pembukaan suatu acara? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh memegang mushaf Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Maka saya berpegang dengan ini. Adapun orang yang menyuruh, dia akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar. Andai murid ustaz bagaimana? Saya cari murid lain yang laki-laki yang tak haid. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi orang kafir ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil mujrimin. Tolong kami menghadapi para pelaku dosa. Allahumma ij'alna 'alal qaumil munafiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang munafik. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang fasik. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong orang yang menolong agamamu. Wakhzulil kafarata wal musyrikin. Binasakan, rendahkan, hinakan orang-orang kafir yang menistakan agamamu. Allahumma syattid syamlahum wa farik jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim. Matikan mereka, rusakkan persatuan mereka. Allahumma al'anhum la'nan tawila. Laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumina fi Halab. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Aleppo ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma ja'alhum minas salihin was salihat. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Jauhkan kota kami Pekanbaru bil khusus dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.